Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Tessa Pratama Putra. Saya Miranda Okstariani. Saya Seira Firda Rumanda. Saya Lutfia Larstian. Saya Mela Puspita. Saya Lutfia Tunisa. Saya Eki Fitri Jayanti. Dan saya Elsa Maria Kristi. Kami akan mempraktikkan reaksi reduksi oksidasi pada buah apel, di mana percobaan ini bertujuan untuk yang pertama yaitu dapat mengetahui reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, dapat membuktikan bahwa perasan jeruk nipis dapat memperlambat oksidasi pada buah apel. 3. Baiklah, di sini sebelum kita melakukan percobaan, kami berdua akan menjelaskan beberapa pengertian dari redox dan oksidasi serta pengertian-pengertian yang menyangkut dari percobaan ini. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari redox. Pengertian redox adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang di dalamnya terdapat serah terima antar zat. Selanjutnya, pengertian dari oksidasi adalah peristiwa pelepasan elektron atau pengikatan oksigen dari suatu zat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu reduksi. Reduksi yaitu peristiwa pengikatan elektron, penurunan bilangan oksidasi, dan pelepasan oksigen oleh suatu zat. Sedangkan oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kali ini alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada pisau, selanjutnya ada talenan, selanjutnya ada gelas yang telah diberi label gelas A dan gelas B, selanjutnya ada jeruk nipis, dan yang terakhir ada apel. Kali ini saya akan langsung saja mendemonstrasikan percobaan tentang reaksi redox pada buah apel. Pertama-tama yaitu kita potong buah apel menjadi 8 bagian. Setelah kita memotong menjadi 8 bagian, potongan 4 bagian kita letakkan pada gelas A, sedangkan 4 bagian lagi kita letakkan pada gelas B. Setelah itu, kita potong jeruk nipis menjadi 2 bagian. Kita ambil perasan jeruk nipis tersebut, kita masukkan ke dalam gelas B. Setelah kita memasukkan perasan jeruk nipis, kemudian selanjutnya kita diamkan 2 buah gelas tersebut selama 40 menit agar kita mengetahui hasil dari percobaan tersebut. Baiklah, setelah kita menunggu selama 40 menit, maka didapatlah hasil dari percobaan tersebut yaitu pada gelas A dan pada gelas B. Terjadi perubahan warna. Baiklah, setelah percobaan tadi kita bahas tentang bagaimana kenapa apel bisa berubah menjadi coklat dan apel yang diberi jeruk tidak berubah menjadi coklat. Yang pertama, pada gelas A apelnya berubah jadi coklat. Nah, proses kecoklatan yang dialami oleh apel merupakan proses pencoklatan enzimatik yang dipengaruhi oleh kerja enzim fenolase. Ketika apel dilepas atau dipotong, enzim yang tersimpan di dalam jaringan apel akan terbebas. Apabila enzim tersebut mengalami kontak dengan oksigen di udara, fenolase akan mengkatalis konversi biokimia dari komponen fenolik yang ada pada apel sehingga komponen tersebut berubah menjadi pigmen coklat atau melanin. Proses ini pada umumnya terjadi pada pH antara 5 sampai 7 dan pada temperatur yang cenderung hangat.
Sebagai tambahan, kontak dengan besi atau baja akan mempercepat reaksi pencoklatan enzimatik. Hal ini dapat diamati ketika apel tadi dipotong menggunakan pisau, proses pencoklatan yang terjadi dapat terlihat dalam waktu yang singkat. Nah, terdapat dua reaksi dalam proses pencoklatan enzimatik. Yang pertama, reaksi kresolase dan reaksi katekolase. Dalam reaksi kresolase, enzim monofenol yang ada pada apel mengalami hidroksilasi menjadi ortodifenol. Dalam reaksi katekolase terjadi setelah terbentuknya senyawa ortodifenol tanpa memerlukan keberadaan oksigen atau enzim fenolase. Setelah senyawa ortoquinon terbentuk, senyawa ortodifenol akan mengalami hidroksilasi menjadi senyawa trifenolik yang akan bereaksi lebih jauh dengan ortoquinon dalam proses pembentukan melanin coklat pada apel. Dalam proses pencoklatan, enzim fenolase merubah ortodifenol pada apel menjadi ortoquinon pada apel akan merubahnya menjadi melanin sehingga apel menjadi coklat. Nah, dalam proses pencoklatan, enzim fenolase mengubah ortodifenol pada apel menjadi ortoquinon yang lebih reaktif. Nah, senyawa ortoquinon akan bereaksi lebih jauh dengan komponen fenolik lainnya dan protein pada jaringan apel dan membentuk melanin yang memberikan warna coklat pada apel. Enzim fenolase ini berperan sebagai akseptor hidrogen dalam proses pencoklatan, sedangkan komponen fenolik pada apel merupakan substrat dari enzim fenolase. Proses pencoklatan juga dapat disebabkan oleh luka pada apel yang terjadi karena kontak antara apel dan pisau, sehingga ada beberapa sel pada apel yang rusak. Nah, kerusakan sel ini akan mengekspos komponen fenolik pada apel sehingga fenolase dapat dengan mudah bereaksi dengan komponen fenolik tersebut. Proses pencoklatan terjadi ketika fenolase mengoksidasi komponen fenolik dan yang sudah terekspos dan membentuk senyawa melanin yang memberikan warna kecoklatan pada apel. Konsentrasi dari fenolase yang ada pada apel akan mempengaruhi seberapa jauh proses pencoklatan terjadi. Nah, selanjutnya, penggunaan inhibitor dapat dilakukan guna mengontrol proses pencoklatan. Inhibitor bagi enzim fenolase dapat berupa dietil ditiokarbonat. Senyawa ini dapat mencegah terjadinya proses pencoklatan enzimatik seperti yang pada gelas B tadi. Senyawa ini proses inhibisi dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, inaktivasi enzim. Yang kedua, reaksi inhibitor dengan substrat, serta reaksi inhibitor dengan produk. Inaktivasi enzim terjadi ketika inhibitor membentuk suatu kompleks dengan enzim yang menyebabkan enzim tersebut menjadi tidak aktif dan tidak dapat bereaksi dengan senyawa. Inhibitor bereaksi dengan substrat sehingga substrat mengalami perubahan struktur dan tidak dapat membentuk kompleks dengan enzim. Inhibitor juga dapat bereaksi dengan produk. Namun cara ini tidak dapat digunakan pada apel karena senyawa dietil ditiokarbonat beracun bagi tubuh. Mengurangi kontak makanan dengan oksigen seperti pada apel tadi juga dapat mengontrol proses pencoklatan. Metode ini dapat dilakukan dengan merendam apel pada perasan jeruk nipis. Hal ini dapat dilakukan pada apel yang tidak langsung dikonsumsi setelah dikupas atau dipotong. Perendaman seperti pada gelas B tadi bertujuan agar enzim fenolase tidak dapat bereaksi dengan oksigen sehingga reaksi pencoklatan tidak terjadi karena proses pencoklatan enzimatik membutuhkan bantuan oksigen agar dapat terjadi. Enzim fenolase yang berperan dalam reaksi pencoklatan pada apel memiliki pH optimum antara 5 sampai 7. Ketika apel diberi sedikit cairan asam seperti perasan jeruk air nipis tadi, pH dari apel tersebut akan menurun. Ketika pH mencapai 3, aktivitas enzim fenolase akan berkurang. Berkurangnya aktivitas enzim ini akan mencegah proses pencoklatan enzimatis. Asam askorbat dapat digunakan karena asam askorbat berupa inhibitor alami bagi fenolase.
Asam askorbat yang digunakan dapat diperoleh dari sari jeruk nipis seperti yang telah dilakukan pada praktikan sebelumnya tadi. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa apel bisa menjadi kecoklatan karena kandungan enzim di dalamnya bereaksi dengan oksigen di udara. Enzim yang berperan di sini adalah enzim fenolase. Pada irisan apel kedua diberi air perasan jeruk nipis. Air jeruk mencegah terjadinya oksidasi karena jeruk nipis ini mengandung asam sitrat yang merupakan antioksidan yang efektif. Salah satu sifat dari asam sitrat ini adalah mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai pengawet. Asam sitrat digunakan sebagai pengikat oksigen untuk mencegah buah berubah warna menjadi warna coklat. Terima kasih. 3. Demikianlah praktikum kami pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi. Saya akhiri.